Manga One Piece chapter 1044 diawali dengan memperlihatkan kata-kata Luffy tentang dirinya, yang mana ia kebingungan tentang apa yang terjadi pada tubuhnya yang kembali bangkit dari serangan Kaido sebelumnya. Dari pernyataan Luffy tersebut dapat diinterpretasikan bahwa ketika ia hampir mati, maka buah iblisnya secara otomatis awakening tanpa adanya campur tangan Luffy di dalamnya. Hal ini berbeda dengan awakening dari buah iblis Logia dan Paramecia, di mana penggunanya dapat membangkitkan buah iblisnya dalam keadaan sadar. Jika memang demikian adanya, maka apa yang dialami oleh Luffy ini juga pernah dialami oleh Kaido pada saat perang yang terjadi di Pulau God Valley, yang mana buah iblisnya awakening setelah ia hampir mati di perang besar tersebut. Maka dari itu Big Mom selalu mengungkit-ungkit bahwa Kaido berutang nyawa padanya, mengingat ia adalah orang yang memberikan buah iblis Ua-Ua model Seriu kepada Kaido. Dan setelah Luffy bangkit dari ambang kematian, para pasukan aliansi langsung menyadari bahwa Luffy tidak mati seperti apa yang dikatakan oleh Kaido. Menurutku, dari semua pasukan aliansi, mereka berlima lah yang mempunyai haki Kenbun di atas rata-rata. Cuma yang menjadi pertanyaannya adalah, kemanakah Sanji setelah ia sadar dari pingsannya? Kurasa ada dua kemungkinan tentang pergerakan Sanji selanjutnya. Yang pertama, menghentikan anggota CP0 yang tersisa, yang kemungkinan besar akan tetap terus memburu Robin. Yang kedua, menghentikan Appo dalam membunuh Luffy sebagai pemenang dari pertempurannya menghadapi Kaido di Onigashima. Dan dari dua kemungkinan di atas, saya lebih memilih kemungkinan yang kedua, yaitu menghentikan Appo, yang menurut saya pergerakannya sangat berbahaya bagi Luffy. Oleh sebab itu, dibutuhkan orang yang pas untuk menghandle Appo dalam melindungi Luffy dari salah satu generasi terburuk yang paling cerdas dan licik dalam membaca situasi dan kondisi peperangan yang terjadi. Adapun tentang keamanan Robin dari kejaran CP0, kita serahkan saja pada Brook. Dengan begitu kita bisa melihat sejauh mana kekuatannya pasca time skip. Karena sampai sejauh ini Brook belum mendapatkan musuh yang sepadan atau yang lebih kuat darinya. Kemudian Shin beralih ke Mary Joyce, tempat para Gorosei berada, yang dimana mereka masih membicarakan buah iblis legendaris yaitu buah iblis Gomu Gomu, yang ternyata memiliki nama asli Hito-Hito tipe Zoan mistis model Nika, yang awakeningnya dapat memberikan penggunanya kekuatan besar pada tubuhnya dan kebebasan. Kebebasan di sini mungkin maksudnya ialah bahwa Luffy dapat melakukan semua yang dia inginkan, yaitu dalam hal bertarung dalam menggunakan kekuatan buah iblisnya. Hal itu dapat dilihat dari tangan Luffy yang membesar mirip dengan tangannya dalam mode Gear 3. Yang artinya walaupun Luffy dalam mode Gear 5, ia bisa melakukan semua mode gearnya, baik itu dari Gear 2 maupun sampai ke mode Gear 4. Dan dari keseluruhan diskusi para Gorosei, yang paling menarik perhatianku adalah pernyataan mereka bahwa katanya buah iblis tipe Zoan memiliki kesadarannya sendiri. Mungkinkah ini salah satu alasan mengapa hanya buah iblis tipe Zoan yang bisa diaplikasikan ke benda mati? Lantas, jika memang seperti itu, bagaimanakah cara benda mati memakan buah iblis? Hal ini pernah saya analisa dalam sebuah teori yang pernah kubuat beberapa bulan yang lalu, yang mana video teorinya ada di pojok kanan atas teman-teman. Oke, lanjut. Setelah Luffy menarik Kaido dari lubang persembunyiannya, ia langsung melilit Kaido dengan otot Popeye-nya, lalu memutar dan membantingnya dengan sesuka hati tanpa kenal ampun, sampai-sampai membuat Kaido pusing 7 keliling. Kaido yang tidak ingin harkat dan martabatnya direndahkan begitu saja, mencoba membakar Luffy dengan nafas apinya. Namun Luffy dengan sigap menarik tanah gunung Onigashima untuk mementalkan serangan Kaido tersebut, hingga membuat Sang Yonko memakan senjatanya sendiri alias senjata makan tuan. Bisa dibilang awakening dari buah iblis tipe Zoan milik Luffy sangat istimewa jika dibandingkan dengan awakening buah iblis tipe Zoan yang lainnya. Dikarenakan awakening buah iblisnya dapat mengubah apa yang dia sentuh menjadi karet, yang dalam hal ini tanah. Pertanyaannya, apakah buah iblis Hito-Hito Nomi model Nika yang terkuat dalam cerita manga One Piece? Menurut pendapat pribadiku, masih ada beberapa buah iblis yang paling kuat daripada buah iblis milik Luffy. Sebut saja buah iblis Magu-Magu, Gura-Gura, Yami-Yami, Pika-Pika, dan lain sebagainya. Lagi pula, jika saya tidak salah, kalaupun salah mohon dikoreksi, bahwa Oda tidak suka jika karakter utamanya memiliki kekuatan yang overpower, sebab hal itu akan membuat pertarungannya cepat selesai, yang pastinya akan membuat para penikmat tidak puas dibuatnya, dalam kurung bosan. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.